Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Pak. Mohon maaf ini sebelumnya ya Pak, kalau saya mengganggu waktunya Bapak ini. Oh, enggak sama sekali. Kebetulan saya ada waktu luang. Baik, terima kasih Pak. Begini Pak, sesuai dengan permohonan izin saya kemarin untuk mewawancarai Bapak, kebetulan saya ada tugas dari program pendidikan guru penggerak, di mana pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi dalam hal ini kami diminta untuk mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan atau kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini sudah dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, begitu Pak. Oke Bu, oke. Jadi boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak ya? Ya Bu, boleh silahkan. Baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Kalau dilema etika itu kasus di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, yang satu benar dan yang satu lagi juga benar. Tetapi ada pertentangan nilai kebajikan di dalamnya. Sedangkan bujukan moral, kita dihadapkan satu kasus di mana yang satu bernilai benar, tetapi yang satunya lagi bernilai salah atau berhubungan dengan ranah hukum. Begitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah tersebut dari berbagai sudut pandang. Setelah kita identifikasi, kita carikan beberapa solusi, kemudian kita pilih salah satu solusi yang terbaik. Artinya, terbaik bagi semua pihak yang terlibat dan keputusan tersebut tidak merugikan orang lain. Baik Pak, kalau boleh saya rangkum ya Pak. Jadi untuk mengambil keputusan tersebut, Bapak melakukan identifikasi terlebih dahulu, kemudian mencari solusi, dan dari beberapa solusi yang ada, Bapak mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, dan keputusan yang diambil itu tidak merugikan orang lain. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ini ya Pak ya. Selama ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan atau kami lakukan di sekolah, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa ini yang terlibat gitu, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi juga dengan warga sekolah. Jadi setelah itu baru membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi gitu. Baik, Pak. Jadi langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam menyelesaikan masalah yaitu yang pertama tadi menentukan dulu penyebab permasalahannya ya, Pak ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, lalu menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah dan mengajak warga sekolah tersebut berkolaborasi, lalu membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang kembali dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi tersebut. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau yang paling efektif melakukan analisis kasus terlebih dahulu, kemudian
baru kita menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut diusahakan atau berupaya bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjangnya. Baik Pak, jadi menurut Bapak yang paling efektif itu adalah melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Artinya solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjang ya Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangan terberatnya jika kasus dilema etika yang dihadapi itu berkaitan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dan kebenaran lawan kesetiaan. Hal ini berat karena keduanya benar-benar harus ditimbang secara matang dan jangan sampai keputusan yang kita ambil merugikan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Oh iya baik Pak. Jadi memang tantangan terberat itu adalah ketika Bapak dihadapkan pada kasus dilema etika yang berkaitan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan ya Pak. Dan paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Sehingga untuk mengambil keputusan ini betul-betul dengan pertimbangan ya Pak ya, yang matang. Agar keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain dalam jangka waktu yang panjang, begitu ya Pak ya? Iya Bu, benar Bu, seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Atau bisa saja bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk kasus-kasus yang sederhana atau yang ringan, biasanya langsung saya putuskan saat itu juga. Tapi jika kasus itu tergolong berat, biasanya saya melakukan beberapa langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya sebagai bentuk mengumpul informasi, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan. Kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan ataupun mengambil solusi, gitu Bu. Oh baik Pak. Jadi saya rangkum kembali nih ya Pak ya. Untuk memutuskan masalah yang ringan, ini biasanya Bapak langsung memutuskan pada saat itu juga. Namun, jika masalah itu berat, Bapak melakukan sesuai langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu menentukan penyebabnya, lalu menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, lalu berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang kembali dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Begitu ya Pak ya? Iya, benar Bu, seperti itu. Nah, kemudian ini ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Pak? Biasanya saya selalu mengajak warga sekolah, jika itu berhubungan dengan wali murid juga saya ajak. Ya. Kemudian orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Oh baik Pak. Jadi dalam mengambil keputusan Bapak itu selalu mengajak atau melibatkan warga sekolah atau stakeholder ya Pak, atau mungkin bisa jadi wali murid ketika ada masalah dengan murid, kemudian orang-orang yang punya kedekatan tertentu dengan orang yang mengalami permasalahan tadi ya Pak ya. Jadi banyak yang membantu Bapak dalam mencari alternatif solusi dalam menyelesaikan suatu masalah ya Pak. Begitu ya Pak? Iya, seperti itu Bu. Oke baik Pak.
Nah, dari semua hal yang tadi disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil, saya bisa menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik bagi yang bermasalah, kemudian juga dengan melibatkan warga-warga sekolah ataupun stakeholder di sekolah. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak, pembelajaran yang diambil adalah bahwa Bapak menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Seperti itu. Baik, Pak. Mungkin itu saja, Pak, pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Pak, saya ucapkan terima kasih, Pak, atas waktunya. Mudah-mudahan ya, sama-sama, Bu. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu ya, Pak. Ya, Allah. Ya, semoga Bapak sehat-sehat ya, Pak, dan sukses selalu ya, Pak ya. Amin. Terima kasih, Ibu juga begitu. Oke, baik, Pak. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit ya, Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini saya izin mau mewawancarai Ibu terkait dengan praktik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ini adalah tugas dari modul 3.1 Ibu dari program pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum wawancara, kiranya Ibu berkenan dulu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma MSI, saya Kepala SMA Negeri 1 Palu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan saya bersyukur di SMA Negeri 1 Palu Selatan ini ada yang terpilih sebagai guru penggerak di angkatan 7, yaitu salah satunya adalah Ibu Ratna Sari Bulan MPD. Terima kasih atas kinerjanya, semoga bisa membawa perubahan di sekolah ini. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas dukungannya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu. Yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan termasuk ke dalam kategori dilema etika atau kategori butuhkan moral? Kalau dilema etika itu ya, kasus di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, yang satu benar, yang satunya juga benar. Tapi kalau dia butuhkan moral, misalnya ada kasus yang satu bernilai benar dan yang satunya lagi bernilai salah. Oke, baik Ibu. Jadi untuk kasus dilema etika itu di mana kita dihadapkan pada dua kebenaran ya Bu ya. Ya, sedangkan rujukan moral kasusnya di mana yang satu benar dan yang satu lagi salah ya Bu ya. Baik, pertanyaan kedua ya Ibu, bagaimana Ibu cara Ibu untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar, dan bagaimana cara mengambil keputusannya Ibu? Yang pertama, kita harus tetap mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian setelah kita identifikasi, kita cari beberapa solusi. Kemudian kita pilih salah satu solusi yang terbaik. Tetap kita memilih yang terbaik tadi, baik bagi yang punya kasus ataupun pihak yang lain. Baik Ibu, kalau boleh saya rangkum ya Bu. Jadi untuk mengambil keputusan tersebut, Ibu melakukan identifikasi terlebih dahulu, kemudian mencari solusi, dan dari beberapa solusi yang ada, Ibu mencari yang mana yang terbaik bagi kasus tersebut,
baik dari pihak lain, begitu ya Bu ya? Iya benar. Nah, selama ini Ibu, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Dalam menyelesaikan masalah, kita selalu menggunakan prosedur. Yang pertama, kita cari dulu apa penyebab permasalahan itu bisa terjadi. Apakah penyebabnya itu dari pihak yang punya kasus atau yang berhubungan dengan kasus-kasus yang lain. Dan dari beberapa identifikasi itu kemudian kita mengajak diskusi teman-teman yang bisa membantu saya selaku kepala sekolah, karena saya sadar bahwa apa yang saya putuskan kalau saya pikirkan sendiri nanti hasilnya belum tentu yang terbaik bagi mereka. Maka saya mengajak teman-teman untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik jika kita mengalami sebuah kasus. Begitu kira-kira. Oh, jadi ini saya rangkum ya Bu. Ketika ada suatu kasus, prosedur yang Ibu lakukan adalah mencari penyebab dari masalah tersebut. Apakah ini intensi atau dari dalam diri seseorang atau apakah dari orang lain. Kemudian mengajak berdiskusi, berkolaborasi dengan anggota guru yang ada di sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu ya Ibu ya? Iya betul. Baik Ibu. Nah, dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang menurut Ibu bisa Ibu gunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus? Yang paling efektif itu kita ajak diskusi, kita ajak musyawarah yang punya kasus, baik kasusnya itu antara siswa dengan siswa atau mungkin kasus yang kita hadapi itu antara tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan. Nah, makanya kita tanya terlebih dahulu siapa yang punya kasus. Setelah yang punya kasus itu kita panggil, kita ajak diskusi, kemudian untuk mengutarakan dari yang punya kasus itu apa yang menjadi faktor penyebabnya, mengapa sampai terjadi hal seperti itu, alasannya apa. Setelah kita mengetahui alasan-alasannya, mengapa sampai berbuat kasus itu, kemudian kita cari beberapa alternatif solusi pemecahan masalah yang sebaiknya yang menguntungkan kedua belah pihak, baik yang punya kasus ataupun yang punya kelembagaan. Oh, baik. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang Ibu anggap efektif itu adalah bermusyawarah dengan yang mempunyai kasus tersebut, kemudian diidentifikasi apakah kasus tersebut itu antara murid dengan murid atau antara tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan. Kemudian Ibu mencari alasannya kenapa masalah itu sampai terjadi, lalu Ibu mencari solusi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Itu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu mengalami tantangan tersendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus di etika? Mungkin ada satu hal atau satu kasus yang sulit untuk dipecahkan. Seperti apa tantangan itu? Tantangan yang terberat bagi saya selama ini di sekolah karena pelakunya adalah alumni dari sekolah kita ini. Jadi kalau kasus ini kita bawa ke jalur hukum, saya juga kasihan ini terkait dengan nama alumni. Kalau tidak dikasuskan, saya khawatir juga dia menjadi virus untuk kedepannya bagi yang lain, mengajak yang lain untuk berbuat kasus yang sama di sekolah ini. Jadi itu merupakan tantangan bagi kami karena dia dari dalam. Tapi kami sadar, apapun yang terjadi, saya harus mengutamakan penegakan disiplin dan bagaimana masa depan anak ini bisa tetap cerah. Karena pada dasarnya setiap manusia diakui atau tidak pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah dia yang mau mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya di depan waktu yang akan datang. Jadi kira-kira begitu. Oh, baik Ibu. Dalam penyelesaian masalah ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah atau secara langsung dapat diselesaikan pada saat itu juga? Kalau
jadwal secara khusus dalam menyelesaikan sebuah masalah, saya tidak ada jadwal khusus. Karena dalam menyelesaikan masalah, kadang dia bersifat insidentil, di mana terjadi, kapan terjadi, sebaiknya masalah itu harus diselesaikan. Jadi dia semakin cepat diselesaikan, mungkin dia pasti semakin baik bagi pihak sekolah ataupun pihak lainnya, baik secara kelembagaan ataupun bagi yang punya kasus. Biar dia tidak berlarut-larut, jadi bisa langsung diselesaikan, dapat keputusannya, langsung dapat solusi. Selesai masalah itu. Iya, selesai. Baik. Jadi langsung diselesaikan pada saat itu juga, pada saat kejadian itu ya Bu ya. Iya. Nah kemudian Ibu, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Seperti itu. Yang membantu untuk menyelesaikan kasus, biasanya saya selalu berkolaborasi dengan semua pihak ya, baik dengan guru, murid, ataupun dengan orang tua murid. Jadi di mana kejadian itu berlangsung atau kasus itu berlangsung, maka kita langsung melakukan kolaborasi. Dan orang tua misalnya, kita lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya bisa diselesaikan, tidak harus menghadirkan orang tua, jadi kita tidak perlu memanggil orang tua. Tetapi kalau kasusnya itu dianggap penting dan orang tua harus terlibat demi masa depan anak, maka orang tua atau guru yang kira-kira dapat membantu menyelesaikan masalah ini, dan kita kolaborasi dengan mereka. Oh baik Ibu. Jadi yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah itu adalah orang tua jika melibatkan anaknya ya Ibu ya. Dan juga guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Itu ya Bu. Dari semua tadi yang Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang Ibu ambil dari cara-cara Ibu tadi menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah? Pembelajaran yang saya ambil adalah kita sadar bahwa setiap manusia pasti memiliki masalah. Karena apa? Yang kita inginkan atau yang diinginkan manusia kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, jadi akhirnya timbul masalah. Jadi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang mampu menyelesaikan masalah dengan secepatnya dan menyadari bahwa semua manusia punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah mereka yang sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaikinya sehingga manusia semakin lama semakin baik. Gitu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Pembelajaran yang kita ambil adalah bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik manusia adalah yang mau mengakui kesalahannya dan dapat memperbaikinya, dan memperbaiki kesalahannya ya Bu, agar kedepannya lebih baik. Begitu ya Ibu. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah mendukung saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada wawancara kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Bulan.